Yang pertama tentang istilah terlebih dahulu ya. Ya. Tadi Anda menggunakan istilah Gestapo. Ya. Nah, sebetulnya istilah yang digunakan oleh gerakan ini adalah gerakan 30 September. Kalau mau disingkat itu G30S. Kemudian sebutan ini oleh penguasa Orde Baru itu ditambah dengan strip PKI itu sejak tahun 66. Gestapo itu istilah yang digunakan oleh sebagian kalangan untuk mendiskreditkan gerakan ini, mengaitkannya dengan Gestapo, polisi rahasia Nazi itu. Jadi ada muatan konotasi yang negatif di situ. Dan kemudian Soekarno sendiri menyebutnya itu Gestop, gerakan 1 Oktober, karena peristiwa ini atau pembunuhan terhadap jenderal ini terjadi pada dini hari 1 Oktober. Jadi itu tiga istilah yang berbeda. Saya sendiri lebih cenderung menyebutnya G30S, juga tanpa embel-embel PKI. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memahami betul subjektivitas orang lain yang takut untuk bicara tentang 65. Karena kenapa takut? Ini sudah masa lalu, ya. Ini terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan banyak pelaku sudah meninggal. Banyak korban juga sudah meninggal. Sayangnya itu sulit untuk merekonstruksi kejadian-kejadian itu, justru karena itu. Karena banyak banyak orang yang mengalami peristiwa-peristiwa itu sudah tidak ada lagi. Tapi kita bisa berharap bahwa ada semacam proses untuk klarifikasi sejarah Indonesia. Bahwa itu tidak mungkin ada, maaf ya, tidak mungkin ada pengadilan sulit sekarang. Saya mendukung upaya orang-orang yang mengorganisir simposium nasional 4 tahun yang lalu di Jakarta. Itu upaya yang harus dipuji. Pak Agus Wijoyo punya pandangan yang sangat progresif. Dia Pak Agus Wijoyo bilang bahwa ini sudah saatnya untuk bicara secara terbuka supaya kita tidak takut lagi dengan masa lalu, dan kita harus jadi bangsa besar, ya. Itu istilah yang dipakai waktu itu. Dan tapi kita lihat apa yang terjadi sesudah simposium nasional itu kegilaan. Itu PKI punya berapa juta anggota sekarang, dan ketuanya siapa itu? Wahyu Setiaji. Ini gila semua. Saya juga sebagai peneliti nggak pernah ketemu namanya Wahyu Setiaji. Ya, saya masih tunggu. Kalau Wahyu Susilo kita kenal saya semua. Saya masih cari dia. Kalau tahu tolong kasih tahu saya. Saya ingin mewawancarai dia. Bagaimana dia bisa masih punya organisasi sebesar itu? Tapi John, ada orang yang tahu. Tapi John, terlepas dari semua kegilaan itu, banyak orang percaya, dan kemudian ini menjadi satu stumbling block gitu ya, menjadi penghalang untuk kita membuka. Kalau kita merujuk kepada Pak Agus Wijoyo misalkan sebagai orang yang sebetulnya korban, ayahnya dibunuh ya, dia berikhtiar, bahkan dia juga disebut jenderal PKI. Nah, ini jadi yang saya lihat ketidakseimbangannya gitu loh. Ketika begini, kalau ada orang peneliti misalkan, ini ngomong peneliti, kalau ada orang peneliti Masyumi, dia tidak serta-merta dituduh Masyumi. Saya menulis beberapa artikel tentang Masyumi misalkan, saya nggak serta-merta dituduh belain Masyumi. Atau menulis Hamka, saya nggak serta-merta dituduh belain Hamka. Tapi ketika saya menulis tentang peristiwa 65, ya, mencoba untuk melihat pandangan lain, saya langsung dituduh. Gitu. Dan tuduhan ini tentu saja menakutkan, karena bisa berdampak pada banyak hal seperti yang sudah terjadi gitu. Jadi ya kita semua bingung sih bertiga ini gimana caranya gitu.
G30S PKI atau G30S 1965, ditulis oleh Yosef Tugio Taher dari buku Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia. Dalam kata pengantarnya untuk buku tersebut, John Rusa mempertanyakan tentang penggunaan sebutan G30S PKI untuk peristiwa G30S tahun 1965. Menurut John Rusa, ini berarti bahwa penggunaan akhiran PKI sesudah G30S itu mencerminkan jawaban terhadap pertanyaan, siapa yang mendalangi gerakan itu? Ia adalah simbol pernyataan, PKI mendalangi G30S. Apabila jawaban itu didukung oleh bukti-bukti tak tersangkal dan secara luas diterima sebagai fakta historis, maka kita tidak perlu mengajukan pertanyaan tentang dalang lagi. Kita bisa tutup buku dengan G30S. Tapi banyak sejarawan yang belum menerima jawaban tersebut, atau jawaban lain, sebagai suatu yang final, karena terdapat begitu banyak aspek yang aneh, tak terjelaskan tentang G30S. Banyak orang Indonesia bingung dengan G30S dan berharap menemukan lebih banyak informasi tentangnya. Pemerintah dapat mencoba menulis sejarah dengan keputusan resmi, tetapi memastikan bahwa setiap penyebutan G30S harus diikuti dengan PKI, tidak akan mencegah orang untuk bertanya-tanya tentang arti kedua istilah yang mereka kaitkan itu, apa G30S? Apa itu PKI? Dan bentuk hubungan seperti apa antara kedua istilah yang ditandai dengan garis miring itu? Rezim Soeharto mengklaim bahwa PKI bertanggung jawab atas G30S. Partai itu memimpin atau mengorganisasikan G30S. Klaim seperti itu dapat diterima sebagai sebuah hipotesa, tetapi kita seharusnya berharap diberi sejumlah bukti sebelum kita menerimanya sebagai kesimpulan. Kita juga harus berharap ada rumusan yang lebih persis. PKI adalah sebuah partai dengan anggota kurang lebih 3 juta orang. Kalau pemerintah berniat bersikukuh bahwa PKI mengorganisasikan G30S, maka pemerintah harus mampu menjelaskan siapa di dalam PKI yang mengorganisasikan gerakan tersebut. Apakah 3 juta anggota partai secara keseluruhan bertanggung jawab? Ataukah sebagian? Atau hanya pimpinan partai? Apakah pihak pimpinan itu sentral komite atau politbiro? Sepanjang masa kepemimpinan Soeharto, pemerintah tidak pernah dengan telak mengidentifikasi siapa di dalam PKI yang bertanggung jawab. Malahan dengan secara terus-menerus menggunakan istilah PKI, masyarakat digiring untuk percaya bahwa bukan hanya seluruh 3 juta anggota partai yang bertanggung jawab, tetapi juga siapapun yang berhubungan dengan partai, seperti para anggota organisasi-organisasi sealiran, seperti Lekra, bertanggung jawab. Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami orang awam, Prof. John Rusa memberikan penjelasannya, yang dapat menggugah golongan yang selama ini terlena, golongan yang selama ini latah dan membebek tanpa mau berpikir dan mendalami fakta kebenaran apa yang mereka tuduh dan ucapkan. Selanjutnya, Prof. John Rusa memberikan contoh yang sangat mudah dicerna dan dipahami. Sebelum tahun 1965, pemerintah Indonesia tidak pernah menimpakan kesalahan kepada suatu kelompok masyarakat secara keseluruhan. Kaum nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949 tidak membunuh orang-orang Belanda hanya karena mereka orang Belanda. Setelah pemberontakan PRRI Permesta pada akhir tahun 1950-an, pemerintah Soekarno melarang PSI dan Masyumi, karena pemimpin-pemimpin kedua partai mendukung pemberontakan-pemberontakan tersebut. Tetapi pemerintah Soekarno tidak menyatakan bahwa semua anggota kedua partai adalah pengkhianat. Pemerintah tidak menahan dan atau membunuh orang-orang hanya karena mereka anggota PSI atau Masyumi. Soekarno mengampuni pemberontak-pemberontak Darul Islam, orang-orang yang memang mengangkat senjata untuk melawan pemerintah, kecuali pimpinan-pimpinan puncaknya. Bayangkan, seandainya prinsip kesalahan kolektif diterapkan pada anggota Golkar dewasa ini, haruskah setiap anggota Golkar pada masa Orde Baru diminta bertanggung jawab atas kejahatan Soeharto?